Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Saya Bapak Insinyur Samsul Junaidi dari LBB ASC Surabaya dan Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas soal matematika untuk SMA, juga bisa dipakai untuk persiapan UTBK, ujian tulis berbasis komputer SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Nanti saya akan membahas beberapa soal dengan cara pakai rumus dan juga menggunakan cara cepat ya, dan juga menggunakan cara cepat. Baik, kita lihat soal-soalnya. Nah, ini contoh soal ini saya ambil dari soal TPS, tes puisi skolastik UTBK tahun 2012. Soalnya adalah jika nilai rata-rata tes matematika 20 siswa kelas A adalah 65 dan nilai rata-rata 10 siswa lainnya, ini berarti satu kelas ya. Satu kelas A itu isinya 20 dan kelas A ini isinya 10 yang lainnya. Adalah 80. Maka nilai rata-rata semua siswa kelas A adalah, ini berarti soal statistik ini ya, soal statistik. Ini bisa dipakai kalau di SMA, kalau kurikulum nasional ini kelas 12 matematika wajib, kalau kurikulum merdeka ini kelas 10. Ya, kelas 10. Ini jawaban yang disiapkan A, B, C, D, dan E ya. Nah, agar nampak jelas, maka yang kalimat ini akan saya buat tabel di bawah ini ya. Maka kalau kita buat tabel begini, kelas A1. Ini. Kelas A1 ini maksud saya yang isinya 20 ya. Ini frekuensinya 20. Nilainya adalah 65 ini. Terus nilai rata-rata 10 siswa lainnya. 10 siswa lainnya saya beri nama kelas A2 gitu ya. Ini frekuensinya 10, nilainya 80. Ini 80. Ya ditanya rata-rata semua siswa kelas A, jadi kelas A itu berapa rata-rata total gitu ya. Kalau digabung, kalau 20 siswa sekian, kalau 10 siswa sekian, kalau 30 siswa, nah itu berapa rata-ratanya. Nah ini, semua siswa berarti 30 dari mana? 20 tambah 10, ini berapa ditanya. Gitu ya. Maka pembahasannya, tabel ini saya bawa ke bagian pembahasan, dari sini, ini pembahasan. Nah ini tabel yang tadi itu, ini X, ini nanti yang ditanya ya, semua siswa nilainya berapa. Kita misalkan X. Ya. Maka kalau kita pakai rumusnya seperti ini, rata-rata X bar atau X strip di atasnya ya sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Maka yang ini rata-rata semuanya, ini X masuk ke sini, ini hasilnya. Sigma FX itu maksudnya ini, 20 dikali 65. Ini. 20 kali 65. Kalau sigma itu berarti plus. Plus bawahnya, 10 kali 80. Ini 10 kali 80. Ya. Dibagi sigma FI berarti 20 ditambah 10 adalah 30. Ya, langsung ini ya. Ini boleh ditulis 20 tambah 10 dulu. Ya. Oke, ini 30 kalikan ke sini jadi 30X. Nah, kayak. Atau ini rupanya langsung dicoret ini. Karena ini ada 0, 1, ini ada 0, ini ada 0. Nolnya 1 dicoret, nolnya 1 dicoret, nolnya 1 dicoret. Kalau 0 dicoret, 1 tinggal 3 di sini. Kalikan ke sini jadi 3X ya. Ini nolnya dicoret 1 berarti tinggal 2. Kali 65, 130. Ya. Ini nolnya dicoret 1, 1 kali 80 sama dengan 80. Oke, berarti 130 tambah dari 80 itu 210. Nah ini 210. 3X-nya tetap. Semuanya dibagi 3, 3X bagi 3 adalah X, 210 bagi 3 adalah 70. Maka didapat X-nya 70. X 70 itu adalah jawaban C. Ya. Sudah selesai. Soal ini nampaknya soal yang cukup mudah ya. Tapi nggak apa-apa dipelajari, tetap dipelajari. Ya. Jangan meremehkan yang mudah. Kalau ini kamu bisa kan berarti kalau kamu peserta SBMPTN atau SNBT maka ini menambah nilai ya. Jadi jangan diremehkan. Justru yang mudah itu harus diulang-ulang. Yang pasti kamu bisa ya. Yang pasti kamu bisa. Oke. Kalau kita bahas dengan pakai cara yang cepat, ini kalau cara yang cepat maka tabelnya tadi, nah ini kelas A1 tabel tadi nilainya 65, frekuensinya 20. Lalu kelas A2-nya 80, frekuensinya 10. Banyaknya siswa ini ya. Lalu kelas semua siswa itu X tadi ya, ini 30. Kalau ingin menggunakan cara cepat,
maka yang semua siswa taruh tengah ya. Semua siswa taruh tengah. Atau kalau gabungan ya, siswa gabungan itu taruh tengah ya. Lalu yang ini kita ambil selisihnya. Nah ini selisihnya berapa gitu ya. X dikurangi 65. Bukan 65 kurangi X. Karena apa? Karena kalau seperti ini dengan ini paling tinggi mana? 80. Berarti ini di tengah-tengah antara 80 dan 65. Berarti X kurangi 65. Ya. Nah ini X kurangi 65. Lalu yang ini selisihnya berapa? Ini 80 kurangi X. Yang paling tinggi kurangi yang di tengah ya. Nah, ini 80 kurangi X. Terus ini dikasih panah. Terus yang ini kasih panah. Kalau pakai cara cepat, ini dibanding ini gitu langsung ya. Jadi ini banding itu. Berarti sama dengan apa ini? X min 65 dibanding 80 min X. Sama dengan tulis. Maka kalau ini X min 65 di atas, yang di kanan, yang di atas itu yang di 7 panah ini. Berarti ini berapa? 10. Nah, ini di atas 10. Kalau 80 min X itu di bawah, maka yang kanan itu yang bawah yang di 7 panah itu. Berarti 20 bawah. Ini 20 bawah. Oke ya. Ini nolnya dicoret, kalikan silang, jadi ke sini 2X gitu ya. Jadi ini 2X, ini 2 kali 65 itu 130, minnya tetap. Lalu ini nolnya dicoret tadi tinggal 1, 1 kali 80, 80, 1 kali X, X, minnya tetap ya. Lalu min X dipindah ke kiri jadi 3X, ini dipindah ke kanan jadi 210. Maka ini dapat 3X kemudian 210. Berarti X-nya 70. X-nya 70 jawaban C. Nah, jadi ini cara yang lebih cepat, nggak pakai rumus ya. Cuman mengingat kalau ini bagi ini sama dengan ini bagi itu. Oke ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Soal TPS UTBK 2020. TPS, tes potensi skolastik. Ya. Soalnya seperti ini. Oh, ini masih statistik. Diketahui kelompok A terdiri atas 6 siswa. Dan kelompok B terdiri atas 4 siswa. Jika nilai rata-rata ulangan kelompok A adalah P dan nilai rata-rata gabungan kelompok A dan B adalah P plus 1, maka nilai rata-rata ulangan kelompok B adalah, ini mirip dengan tadi itu, cuman ini bukan memakai angka tapi menggunakan huruf yaitu P dan P plus 1 ya. Cara kerjanya insya Allah sama ya, cuman ini kayaknya lebih bulat sedikit ya. Jawaban yang disiapkan ini P ditambah 1,5, jawaban B seperti itu, ini C, ini D, dan ini E ya. Seperti soal nomor 1 tadi, yang ini pun saya buat tabelnya ya. Saya buat tabelnya seperti ini. Kelas A nilainya P ini, kelas A nilainya P. Banyaknya siswa 6, ini 6 ya. Lalu kelas B banyaknya siswa 4, nilainya P plus 1. Ini kelas B. Oh, kelas B belum tahu, sorry. Banyaknya siswa 4, ini ditanya malah ya. Lalu kelas nilai rata-rata gabungan A dan B, gabungan, ini gabungan B plus 1. Dari mana ini B plus 1? Ya, ini. Lalu 10 dari mana? 6 tambah 4, ini 10. Ya. Maka kalau kita pakai rumus yang dipakai seperti soal yang pertama tadi. Yang pertama ini saya pindah dulu ke halaman berikutnya, ya tabel ini persis. Saya pindah ke sini, pembahasan, nah ini. Ini tabel yang tadi ini ya. Lalu rumus yang dipakai tetap ini, rata-rata sama dengan X bar ini rata-rata ya, sama dengan sigma FI XI bagi sigma FI. Oke ya. Terus, ini diketahui ini B plus 1 masuk sini ya, B plus 1, nah ini B plus 1 sama dengan sigma FI XI, berarti 6 kali P, ini 6 kali P. Ditambah 4 kali X, ini X dimisalkan, mau ditanya ya, 4X ya. Lalu bagi ini 6 tambah 4. Ini 6 tambah 4. Langsung ditulis 10 boleh di sini ya. Terus kalikan silang 10 kali P jadi 10P. 10 ini 10 kali 1 sama dengan 10. Sama dengannya tetap. Ini 6P tetap tulis lagi. 4X tetap tulis lagi. Ya. Lalu 6P dipindah ke kiri menjadi 10 dikurangi 6P berapa? 4P. Ya, ini cuma ditulis begini 4X. Tadi 10P dikurangi 6P kan 4P. 10-nya tetap. Ya. Oke, paham ya? Semuanya dibagi 4 karena mau dicari X. Dibagi 4 semua. Jadi apa? 4X bagi 4 sama dengan X. Nah ini.
4P bagi 4 sama dengan P, 10 bagi 4, 2,5. Sudah ketemu ya. X sama dengan P plus 2,5 itu adalah jawaban C. Jadi ini tidak sulit ya, tidak sulit. Ini target harus benar nanti kalau ikut apa? SNBT ya. Apa ada cara cepatnya? Tentu ada, ya. Seperti tadi itu caranya ya. Seperti yang soal 1 kita lihat nih. Ini kelas A nilainya P, frekuensinya 6. Lalu kelas B ini ditanya ya X tadi frekuensinya 4. Lalu gabungan saya taruh tengah ya. Nilainya P plus 1 ini 10. Dari mana 10? 6 tambah 4 ya 10 ya. Jadi ingat kalau pakai cara cepat gabungan taruh di tengah ya. Lalu setelah itu kita lihat selisihnya ini berapa. Ingat di tengah kurangi atas ya. P dikurangi P berapa? 0. 1 tinggal nulis ini satunya ya. Karena P-nya sudah dicoret, 1 tinggal nulis ini. Nah ini 1 selisihnya. Jadi P plus 1 dikurangi P 1 ya jawabnya. Lalu X dikurangi P plus 1 hasilnya ini. X dikurangi P dikurangi 1. Nah ini. X kurangi P kurangi 1. Seperti tadi dari 1 dibuat panah sini ya. Dari X min P min 1 dibuat panah ke sana. Pakai perbandingan seperti soal tadi ya. 1 dibanding ini. 1 dibanding X min P min 1 ini. Sama dengan yang dituju panah di atas 4. Ini yang dituju panah 6 di bawah ya. Oke ya, paham ya? Terus 6 kali 1 itu 6. 4 kali X, 4X, 4 ya. Lalu min 4P, 4P-nya min 4P dipindah kiri, jadi 4P, min 4 pindah kiri, jadi 4 tambah 6, 10. Hasilnya itu 4X sama dengan 4X, 4P plus 10. Ya, paham ya? Ini 4X-nya ditulis, nih. Min 4P dipindah ke kiri, jadi 4P itu ditulis. Min 4 dipindah kiri, jadi plus 4 tambah 6, 10. Ya. Terus semuanya dibagi 4, 4X bagi 4 itu X, ini 4P bagi 4 itu P, 10 bagi 4, 2,5. Sama dengan tadi jangan ya. Hasilnya sama. Maka jawabannya adalah C ya. Oke ya, ini contoh yang kedua. Contoh 1 dan 2 sama-sama statistik. Nanti di belakang itu ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Kalau kamu ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi itu. Yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, pasti dilayani ya. Pasti dilayani. Oke ya, kita lihat soal yang kelima, yang ketiga. Ini diambil dari UTBK 2021, ini baru saja berarti ya, 2021. Kita lihat soalnya, oh ini rupanya soal relasi dan fungsi. Diketahui fungsi X, fx sama dengan 3x plus 4 dibagi 3x plus 2. Jika f pangkat min 1, a plus 2 sama dengan 0, f pangkat min 1 berarti inverse dari f ya. Inverse dari f. Ini sudah apa notasi internasional ya. Di mana-mana pasti tahu kalau seperti ini adalah inverse ya. Yang ditanya a kuadrat tambah 1 berapa ya. Jawaban yang disiapkan seperti ini. Kita ingat bahwa apa? Kalau mencari inverse itu fx langsung diganti x, x-nya langsung diganti f inverse. Pernah ya kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita lihat. Ini soalnya tadi fx sama dengan 4 ditambah 3x dibagi 2 tambah 3x. Kalau kita mencari inverse, maka ini fx diganti x. 4 sama dengan tetap. 4-nya tetap. 3-nya tetap. Y, x-nya diganti y. Y ini berarti f inverse ya. Y ini berarti f inverse. Dibagi, tetap dibagi. 2-nya tetap, 3-nya tetap. X-nya diganti f inverse. F inverse-nya adalah y. Maka, oh ini ada keterangan ini. Dimisalkan ya, f inverse x itu dimisalkan y. Ini seharusnya nulisnya f inverse. Ya, ini loh seharusnya ya. Tapi agar tidak nulis seperti ini terus, agar ringkas, maka ini dimisalkan y, maka di sini y, di sini y. Oke ya. Lalu kalikan silang ke sana. 2x ya, 3xy ya. Ini 2x tambah 3xy ini. 2 kali x, 2x, 3y kali x, 3xy. Sama dengannya tetap, 4 ini tetap, 3y ini tetap. Ya. Lalu yang ada y-nya pindah ke kiri. Yang tidak ada y-nya pindah kanan. Hasilnya seperti ini. Ya. 3xy, dari mana ini 3xy?
Min 3Y dari mana ini? 3Y pindah kiri jadi min 3Y. 4 ini. 4 dari mana ini? Min 2X dari mana ini? 2X dipindah kanan jadi min 2X itu. Paham ya? Lalu di sini ada Y, di sini ada Y, Y-nya dikeluarkan. Menjadi gini. Nah ini. Ini ada 3Y. Ada 3Y. 3Y-nya dikeluarkan. Tinggal apa? Kalau 3Y dikeluarkan tinggal X. Ini X. Minus ini minus. 3Y dikeluarkan maka tinggal 1. 3Y kali 1 kan 3Y. Paham ya? Yang kanan tetap 4 min 2X, 4 min 2X. Lalu semuanya dibagi 3 kali X min 1. Tinggal apa? Dibagi ini. Tinggal Y. Berarti Y-nya sama dengan Y itu tadi kan ini. Y adalah F inverse. Maka dikembalikan lagi F inverse. Ini 4 min 2X. Ini 4 min 2X. Terus X min 1. Ini X min 1 ya. X min 1. Paham ya? Maka berikutnya tadi yang ditanya kan ini. Ini tadi hasil dari sebelumnya ini ya. F inverse sama dengan 4 min 2X dibagi X min 1. Yang ditanya. Lalu diketahui nih F inverse A plus 2 sama dengan 0. Ini soal ya tadi ini ya. F inverse A plus 2 sama dengan 0. Lalu ini 4 ditulis lagi, min 2 ditulis lagi. Ini X-nya diganti itu A plus 2 ya. A plus 2 ini. Bagi tetap X-nya diganti A plus 2 ini. Ini. Min 1 tetap. Lalu ini kalau bawah ini dikalikan ke sana, bawah ini kali 0 berapa? 0. Berarti ini nggak usah ditulis sekarang, karena dikali ke sana sama dengan 0. Cukup atas ini aja ini tulis. 4 dikurangi 2A dikurangi 4. Nah, ini loh. 4 itu ini, min 2 kali A itu min 2A, min 2 kali 2 itu min 4. Sama dengan 0. Lalu min 2A dipindah kanan menjadi apa ini? 2A sama dengan 0. Dari mana ini? Min 2 dipindah kanan sama dengan 0. Loh 4 dengan min 4 kan dari kemana kok hilang? Ini 4 kurangi 4 kan 0. Ini 0. 4 kurangi 4, 0. Min 2 pindah kanan jadi 2A. Oke ya. Semuanya dibagi 2, maka dapat A-nya 0. A-nya 0. Kalau A-nya 0, tadi ditanya A kuadrat tambah 1, A-nya diganti 0, jadi 0 kuadrat plus 1, 1 ini. 0 kuadrat itu 0, tambah 1 itu 1. Oke, 1 jawabnya, 1 itu jawaban A. Paham ya? Apa ada cara cepatnya? Nah, kita lihat nih cara cepatnya gini aja. Kalau kita punya fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka dibaca maka f inverse-nya tinggal A dan D ditukar tempatnya. Ini, jadi A dan D ditukar tempatnya. Cuman kalau plus jadi min, min jadi plus. Ini kan ini plus D, maka di sini tulis min D. Ini A, berarti plus A, ditulis jadi min A. B dan C tetap ya. B dan C tetap letaknya. Jadi ingat A dan D ditukar tempatnya. Kalau plus jadi min, min jadi plus. Itu aja untuk mencari inverse ini. Oke, kita lihat. Soal tadi itu, ini soal tadi itu ya. 4 tambah 3X dibagi 2 tambah 3X. Yang ada X-nya saya taruh depan nih. 3X tambah 4, 3X tambah 2. Ini kan enggak wadah 3X tambah 4 bagi 3X plus 2. Berarti kalau mencari inverse, F inverse, tinggal 3 dan 2 ditukar. Ya plus jadi min. Nah ini 2 pindah ke sana jadi min 2X ya. Paham ya? 3 pindah ke sana jadi min 3. 4 dan 3 ini tetap tempatnya. Ini tetap ya. Ingat-ingat ya cara cepatnya seperti itu. Lalu diketahui di soal F inverse A plus 2 sama dengan 0 ini. F inverse A plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya diganti A plus 2 ini. Min 2-nya tetap, X-nya diganti A plus 2, 4-nya tetap. Ini 3-nya tetap, X-nya diganti A plus 2, min 3-nya tetap. Sama dengan 0. Sama dengan tadi, yang ini yang bawah dikalikan 0 kan hasilnya 0. Berarti ini 0 ini ya. Nggak usah dilihat. Maka ini langsung sekalikan. Min 2 kali A, min 2A itu, min 2A ini. Ya. Lalu min 2 kali 2 itu min 4 ini. Berarti 4 ini jadi ini ya. Min 4 tambah 4, 0. Ya dicoret ini ya, hilang. Berarti 2A-nya sama dengan 0, berarti A-nya 0. Paham ya?
A sama dengan 0. Yang ditanya A kuadrat tambah 1, berarti A-nya diganti 0, 0 kuadrat tambah 1 itu hasilnya 1. 1 itu jawaban A. Oke ya, paham ini ya? Tidak sulit. Kalau belum paham, video ini kan bisa diulang-ulang ya. Itu enaknya kamu belajar di zaman canggih seperti ini ya. Bisa belajar sendiri dari YouTube seperti ini, diulang-ulang sampai paham, sampai paham. Tinggal menyiapkan kemauan, tinggal menyiapkan kemauan. Dan kalau juga belum paham bisa bertanya lewat WA pribadi. Nah, ini untuk bertanya atau berdiskusi bisa menghubungi nomor WA pribadi itu ya. Yang serius ingin bertanya pasti dilayani, pasti dilayani. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.